Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 5? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita dapat belajar pada hari ini. Di anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan dan kelancaran pada pembelajaran kita hari ini. Berdoa mulai. Hari ini kita akan belajar tema 4, sehat itu penting, subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah, pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran kita hari ini: 1. Dengan kegiatan berdiskusi, siswa dapat membuat pantun dan menunjukkan ciri-cirinya dengan benar. 2. Dengan kegiatan membaca, siswa dapat menjelaskan organ peredaran darah secara rinci. 3. Dengan kegiatan mengamati, siswa dapat mengidentifikasi berbagai proporsi tarik sesuai dengan gambar. Sesampai di kelas, Udin, Dewi, dan anak lain disambut oleh ibu guru yang membacakan pantun dengan ceria. Perhatikan gambar dan pantun yang diucapkan oleh ibu guru ya. Pergi ke toko membeli gitar diketik sungguh memikat. Murid ibu semua pintar, masuk kelas tanpa terlambat. Udin, Beni, dan semua anak kelas 5 bertepuk tangan tanda senang dengan pantun yang diucapkan ibu guru. Tidak lama kemudian, Beni membalas pantun ibu guru. Berikut pantun Beni. Pagi-pagi berolahraga, keliling kampung berlari-lari. Belajar itu perlu berdoa supaya kita berilmu tinggi. Pantun merupakan salah satu karya sastra lama. Tahukah anak-anak, selain pantun, ada karya sastra lama yang disebut dengan syair. Contoh karya sastra lama yaitu 1. Pantun, 2. Syair. Lalu, apa perbedaan pantun dan syair? Ciri-ciri pantun: 1. Terdiri dari 4 baris. 2. Tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. 3. Baris ke-1 dan baris kedua disebut sampiran. 4. Baris ketiga dan keempat disebut isi. 5. Bersajak A, B, A, B. Sedangkan syair, ciri-cirinya yaitu 1. Terdiri dari 4 baris. 2. Tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. 3. Semua baris merupakan isi syair. 4. Bersajak A, 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 A. Mari perhatikan perbedaan pantun dan syair berikut ini. Pantun: tinggi kokoh berduri gagah, tumbuh besar si pohon jati. Lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati. Nah, pada pantun tersebut terdiri dari 4 baris, di mana baris ke-1 dan kedua disebut dengan sampiran, baris ketiga dan keempat disebut dengan isi. Kemudian kalian perhatikan ya sajak pada pantun. Nah, sajak yang pertama pada baris pertama yaitu A, baris kedua Ti, baris ketiga A, baris keempat Ti. Maka sajak pada pantun ini bersajak A, B, A, B. Sedangkan syair ini contohnya adalah: jagalah kesehatanmu, jagalah makananmu, agar selamat hidupmu hingga di hari tuamu. Nah, pada syair ini terdiri dari 4 baris, di mana setiap baris ini merupakan isi dari syair. Sajak pada syair yaitu pada baris ke-1 berakhiranmu, baris kedua berakhiranmu, baris ketiga berakhiranmu, dan baris keempat berakhiranmu. Sehingga sajak pada syair ini akan berirama A, 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 A. Pergi bermain bersama Rima, tak lupa mengajak Deli. Kesehatan adalah hal yang utama. Kesehatan tak dapat dibeli. Nah, anak-anak, tugasmu silakan kalian tuliskan pengertian pantun dan syair pada kolom berikut ini ya. Jangan lupa ditulis di buku BDR kalian masing-masing. Tugas selanjutnya, silakan kalian identifikasi ciri-ciri pantun. Mari kita membaca teks organ peredaran darah manusia. Organ peredaran darah pada manusia terdiri atas pembuluh darah dan jantung. Keduanya memiliki fungsi berbeda-beda.
Namun, membahas kedua organ pembuluh darah ini itu saja tidaklah lengkap tanpa membahas tentang darah. Darah, pembuluh darah, dan jantung merupakan suatu komponen yang berperan penting dalam kehidupan manusia. Darah memiliki fungsi sebagai berikut. A. Sebagai alat mengangkut sari makanan dan oksigen ke seluruh tubuh dan sisa-sisa metabolisme ke organ ekskresi. B. Menjaga agar temperatur tubuh tetap. C. Mengedarkan air yang berfungsi sebagai reaksi enzimatis untuk menjaga tekanan osmosis tubuh. D. Mengedarkan getah bening. E. Menghindarkan tubuh dari infeksi sehingga membentuk antibodi berupa sel darah putih dan sel darah pembeku. F. Menjaga kestabilan suhu tubuh. G. Mengatur keseimbangan asam dan basa atau kadar hemoglobin. 2. Pembuluh darah. Pada peredaran darah manusia terdapat 3 pembuluh darah, yaitu pembuluh darah arteri, vena, dan kapiler. Arteri berfungsi untuk mengalirkan darah keluar dari jantung, vena untuk mengalirkan darah menuju jantung, dan pembuluh kapiler untuk menghubungkan ujung pembuluh nadi terkecil atau arteriora dengan ujung pembuluh vena terkecil atau venula. Pembuluh kapiler merupakan pembuluh darah yang sangat halus dan langsung berhubungan dengan sel-sel jaringan tubuh. Yang ketiga, jantung. Jantung manusia terletak di dalam rongga dada di atas diafragma. Jantung terdiri atas beberapa bagian, yaitu perikardium, selaput pembungkus jantung, miokardium, otot pada jantung, dan endokardium, yaitu pembatas ruang pada jantung. Pada jantung terdapat arteri umbilikus yang menghubungkan aliran darah pada fetus yang menyerap oksigen dan sari makanan. Sedangkan foramen ovale merupakan lubang jantung pada fetus. Jantung manusia terdiri atas 4 ruang, yaitu 2 serambi atau atrium dan 2 bilik atau ventrikel. Ventrikel atau bilik memiliki dinding yang lebih tebal dibandingkan atrium atau serambi. Bagian ventrikel sebelah kiri juga lebih tebal dari yang sebelah kanan. Hal ini berkaitan dengan fungsinya untuk memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Antara serambi kiri dan bilik kiri terdapat katup atau valvula bicuspidalis, dan antara serambi kanan dengan bilik kanan terdapat katup atau valvula tricuspidalis. Valvula semilunaris berbentuk seperti bulan sabit, terdapat pada klep jantung agar darah tetap mengalir ke arah. Penyebab gangguan organ peredaran darah. Penyebab gangguan organ peredaran darah ada 2 faktor. Yang pertama, faktor non-keturunan. Yang kedua, faktor keturunan. Faktor non-keturunan ini terdiri dari 1. Jantung koroner, 2. Hipertensi dan hipotensi, 3. Anemia, 4. Kanker darah dan leukemia. Sedangkan gangguan organ peredaran darah yang disebabkan oleh faktor keturunan yaitu contohnya hemofilia dan thalassemia. Anemia merupakan suatu keadaan seseorang kekurangan hemoglobin di dalam tubuhnya. Hemoglobin berfungsi untuk mengikat oksigen di dalam darah. Penyebab anemia adalah makanan yang dikonsumsi kurang mengandung zat besi. Gejala anemia diantaranya mudah lelah, tampak lesu, pucat, dan sering pusing. Nah, berikut contoh sel darah merah yang normal dengan sel darah merah yang mengalami gejala anemia. Leukemia adalah suatu kelainan darah karena jumlah sel darah putih memperbanyak diri tanpa terkendali, dan sel darah putih memfagosit atau memakan sel darah merah. Penyebab leukemia biasanya ini karena gaya hidup yang tidak sehat. Gejala leukemia diantaranya demam menggigil, berat badan turun drastis, sering mimisan, dan rasa lelah yang berkepanjangan. Nah, berikut adalah darah yang mengalami penyakit leukemia dengan darah normal. Nah, pada penderita leukemia ini jumlah sel darah merahnya lebih sedikit, jumlah sel darah putihnya dia lebih banyak, dan dimana sel darah putih warnanya ungu ini dia akan memfagosit atau memakanin sel darah merah kita. Hemofilia adalah penyakit keturunan yang menyebabkan tubuh kekurangan vitamin K yang berperan di dalam pembekuan darah, sehingga ketika terluka, penderita hemofilia darahnya akan sulit membeku. Hemofilia dapat ditangani dengan pemberian obat untuk mencegah ataupun mengobati saat terjadi pendarahan.
Thalassemia adalah kelainan pada darah sehingga bentuk sel darah merah tidak normal dan tidak beraturan. Sel darah merah yang normal bentuknya bulat, cekung di tengah atau dikongkap. Pada penderita thalassemia ini sel darah merahnya dia tidak beraturan dan tidak normal. Pada penderita thalassemia, sel darah merah tidak dapat berfungsi dengan baik dan mudah rusak, sehingga oksigen yang dialirkan ke tubuh tidak mencukupi. Penting bagi kita untuk menjaga sistem peredaran darah. Cara menjaga sistem peredaran darah, 1. Yaitu makan makanan yang bergizi, 2. Tidur dan istirahat yang cukup, 3. Olahraga yang teratur. Salah satu menjaga sistem peredaran darah kita adalah dengan berolahraga. Berolahraga dapat membuat badan kita menjadi bergerak. Selain olahraga, kita dapat lakukan yaitu dengan menari. Perhatikan tarian berikut ini. Nah, anak-anak, tugas kalian berdasarkan tarian tersebut yang ada pada gambar, silakan kalian identifikasi properti tari yang terdapat pada gambar ke-1, gambar kedua, dan gambar ketiga. Ayo renungkan, apa yang kamu pelajari hari ini? Nilai apa saja yang dapat kamu ambil melalui pembelajaran hari ini? Keterampilan apa saja yang dapat kamu kuasai melalui pembelajaran hari ini? Apa saja yang dapat kamu lakukan setelah melalui pembelajaran hari ini? Apa yang dapat kamu lakukan jika peredaran darahmu sehat? Silakan kalian tulis hasil renungan kamu di dalam buku BDR kalian. Demikian pembelajaran kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar dari rumah.